Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1 dan sekarang kita akan lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan merupakan suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan ini berhadapan langsung dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubahnya menjadi sebuah produk atau jasa, lalu mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Model sistem umum perusahaan menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Aliran sumber daya lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, diubah ke tingkat yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah, lalu diubah menjadi barang jadi, dan kemudian dijual kepada pelanggan. Mesin dibeli, digunakan, dan pada akhirnya dijual dalam bentuk besi tua ataupun ditukar dengan mesin yang baru. Uang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi pemegang saham, dan pinjaman. Lalu diubah menjadi pembayaran kepada pemasok, pajak kepada pemerintah, dan pengembalian kepada para pemegang saham. Sumber daya fisik perusahaan digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Sumber daya virtual. Sumber daya virtual perusahaan meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data, dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya ditunjukkan di bagian sebelah kanan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya meliputi yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan, dan yang terakhir, suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan, kemudian masuk ke dalam pemroses informasi, lalu diubah menjadi informasi, yang kemudian diberikan kepada manajer, dan manajer melakukan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada suatu sistem fisik. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungan. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Unsur-unsur ini meliputi yang pertama pemasok atau supplier, atau disebut juga dengan vendor. Yang kedua adalah pelanggan atau customer. Yang ketiga serikat pekerja atau labor union. Selanjutnya komunitas keuangan atau financial community. Yang kelima saham dan pemilik atau stockholder and owner. Lalu ada pesaing atau kompetitor. Selanjutnya pemerintah atau government, dan yang terakhir adalah komunitas global atau global community. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur di lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi yang pertama, aliran informasi dari pelanggan, lalu aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan yang terakhir aliran bahan baku dari pemasok. Lalu ada pula aliran yang lebih jarang terjadi, yang meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Supply chain management merupakan proses pengelolaan aliran sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan waktu yang efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri atas beberapa aktivitas. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari para pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah.
Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, maka setiap tindakan akan dapat dicatat dalam terminal komputer yang ada di lokasi pemasok, area penerimaan perusahaan, area persediaan dan produksi perusahaan, area pengiriman perusahaan, kendaraan yang digunakan oleh transportir, dan di lokasi pelanggan. Seiring dengan terkumpulnya data, maka sistem informasi perusahaan akan dapat diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan di atas para pesaingnya dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Namun ada satu hal yang tidak terlalu jelas, yakni adanya fakta bahwa perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtual. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya virtual sekaligus dengan sumber daya fisik untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis dari perusahaan. Profesor Harvard, Michelle A. Porter, yakin bahwa sebuah perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Meningkatkan margin adalah tujuan dari suatu rantai nilai. Aktivitas nilai ini terdiri atas dua jenis, yaitu utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama atau primary value activities ditujukan pada lapisan bagian bawah, meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan, dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Aktivitas utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Dan yang kedua adalah aktivitas nilai pendukung. Ada di bagian bawah, mencakup infrastruktur perusahaan, seperti bentuk organisasi yang secara umum akan memengaruhi seluruh aktivitas utama. Selain itu ada pula 3 aktivitas yang akan memengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun dalam bentuk terkombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian. Masing-masing aktivitas nilai ini, baik utama maupun pendukung, pasti akan mengandung 3 unsur penting, yakni input yang dibeli, sumber daya manusia, dan teknologi. Setiap aktivitas juga akan menggunakan dan menciptakan suatu informasi. Dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan dengan rantai nilai organisasi lain, maka akan menghasilkan suatu sistem interorganisasional atau interorganisasional system. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi di dalam sistem ini disebut dengan sekutu bisnis atau business partners. Perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai atau value system. Ketika pembeli produk adalah suatu organisasi, rantai nilai juga dapat dikaitkan dengan rantai nilai perusahaan dan para anggota distribusinya. Namun ketika pembelinya adalah pelanggan individual, maka dapat menggunakan komputer untuk masuk ke dalam situs web perusahaan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pembelian. Gambar ini merupakan suatu sistem nilai, dari rantai nilai pemasok menuju ke rantai nilai perusahaan dan ke rantai nilai pelanggan. Pada tingkat manajerial yang tertinggi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan strategisnya. Pada tingkat kendali manajemen yang menengah, manajer dapat memberikan spesifikasi mengenai bagaimana rencana strategis akan diimplementasikan, sehingga menciptakan suatu keunggulan yang praktis. Lalu di tingkat kendali operasi yang lebih rendah, manajer dapat menggunakan teknologi informasi dalam berbagai pengumpulan data dan penciptaan informasi yang akan memastikan efisiensi operasi, sehingga mencapai keunggulan operasi. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Keputusan strategis adalah menjadikan sistem informasi perusahaan tersedia bagi para pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi itu akan berinteraksi secara langsung dengan proses.
Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa disebut MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Banyak sekali perusahaan yang melakukan outsourcing dengan alasan utama yaitu masalah ekonomi. Namun, outsourcing ini memiliki kelemahan, yaitu pada perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Namun ada satu cara yang bisa mengatasi masalah HAKI, yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan outsource asing. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Ada beberapa keuntungan yang didapat jika melakukan koordinasi, antara lain fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Istilah sistem informasi global atau Global Information System diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Ada beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang JIS. Antara lain yang pertama adalah kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Ketika pengembang sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, maka harus mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Yang pertama adalah relevansi. Informasi itu harus relevan apabila berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, informasi itu haruslah akurasi. Lalu, ketepatan waktu, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang ada di dalam manajemen tingkat rendah. Namun kini, organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi, dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut dengan istilah sistem warisan atau legacy system. Manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Terdapat peranti lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar data teks dan numerik menjadi sebuah file pengolah kata. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi ini di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi atau disebut dengan layanan informasi. Layanan informasi ini dikelola oleh seorang manajer. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Mereka akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi lainnya. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, mereka akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain.
Akan tetapi, pendekatan seperti ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan dapat bekerja sama dengan baik. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana strategi sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun harus ada dua topik yang ada di dalam setiap rencana. Yang pertama adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Dan yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya, tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.